Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farazid Daus. Dan saya Arya Widiansyah Fitra. Saya akan mempresentasikan bab 1 proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang memang dirancang untuk menyelesaikan tujuan tertentu dalam sebuah organisasi seperti pelanggan dan pasar. Karakteristiknya memiliki tujuan, memiliki input tertentu, memiliki output, menggunakan sumber daya, memiliki sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam suatu urutan, dapat mempengaruhi lebih dari suatu menit organisasional, menciptakan suatu nilai untuk konsumen. Bisnis menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih modern. Komputer sendiri memiliki beberapa bagian yang berbeda. Contoh sebagai berikut. Hardware adalah komponen penting yang digunakan untuk bisa memasukkan segala bentuk data, kemudian disusun menjadi sebuah informasi. Hardware pun memiliki beberapa komponen, contohnya CPU, memori, media penyimpanan, landasan ideologi. Software adalah program yang mengandalkan operasi dari hardware komputer untuk melakukan proses mengubah data menjadi informasi. Komponen yang ada di dalam teknologi informasi. A. Data. Data adalah fakta mentah yang tidak terorganisasi. B. Informasi. Informasi adalah data yang terorganisir, memiliki makna. C. Sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. D. Komputer adalah peralatan elektronik yang beroperasi di bawah instruksi yang terkontrol yang tersimpan pada memori alat tersebut. Berikut adalah beberapa alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Mempermudah cara komunikasi. Salah satu contoh alasan bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah mempermudah komunikasi. Contohnya adalah email sebagai sarana utama berkomunikasi antara satu orang dengan yang lain. Email adalah salah satu pendorong internet. 2. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi melalui internet. Kita hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersimpan di depan mata kita. 3. Manajemen data. Zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dulu data lemari arsip dan dibersihkan dokumen-dokumen. Misal sebuah perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database. 4. Sistem informasi manajemen penyimpanan data hanya menguntungkan jika yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategi serta pelaksanaan strategi itu. Sistem informasi manajemen SIM memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. 5. Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan TI untuk memperbaiki cara merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management (CRM) adalah sebuah sistem yang dapat menangkap sistem interaksi perusahaan terhadap para pelanggan sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan karena data record. Salah satu contohnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang dia pesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan. 6. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko. Aktivitas jual beli selama 24 jam tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku IT mulai gencar memanfaatkan kemampuan tersebut, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat kompetitif di mana ada banyak persaingan untuk dapat terus berkembang. 8. Merencanakan kebutuhan pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Perencana yang matang dalam langkah pertama yang harus kita lakukan, sebab akan menentukan baik buruknya yang akan kita dapat di masa mendatang. Berikut beberapa langkah dan perencanaan bisnis untuk konsumen atau pelanggan di bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Bisnis SEO konsultan.
SEO adalah salah satu cara bagaimana menaikkan website kita berada di halaman pertama pencarian Google sehingga banyak pengunjung yang datang pada website kita. Ilmu SEO ini masih jarang yang menguasainya, masih terbuka lebar peluang untuk membuat usaha atau bisnis teknologi di bidang SEO ini. Apalagi biaya dari jasa SEO ini tergolong mahal, terutama pada website yang memiliki persaingan berat. C. Strategi implementasi. Salah satu elemen yang paling penting dari suatu perusahaan adalah mendapatkan pelanggan. Karena pelanggan adalah tipe konsumer yang selalu melakukan pembelian berulang dan memiliki potensi terbesar untuk memberi keuntungan pada perusahaan. Pelanggan yang loyal dan melakukan pembelian terus secara berulang akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Karena itulah perusahaan harus mengetahui indikator kepuasan pelanggan. Agar perusahaan mengetahui sejauh mana pelanggan akan selalu tertarik kembali dengan memerlukan sebuah indikator untuk memantau dan mengukur kepuasan dari para pelanggan. Pemantauan dan mengukur kepuasan ini sudah sangat penting bagi sebuah perusahaan. Menurut Umar 2005, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller 2007, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Ada 4 indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk yaitu melalui keluhan dan saran, shopping analisa mantan pelanggan, dan survei kepuasan pelanggan. Berikut masing-masing penjelasannya. 1. Melalui keluhan dan saran. Keluhan maupun saran yang dapat disampaikan secara langsung oleh pelanggan akan sangat berharga bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan telah diberikan. 2. Menyewa co-shopping. Co-shopping adalah salah satu cara memperoleh gambaran kepuasan pelanggan dengan cara memperkerjakan beberapa orang atau co-shopper untuk menjadi atau bersikap sebagai pembeli atau pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing perusahaan. Selain itu, co-shopper memiliki tugas untuk mengamati bagaimana cara perusahaan dan pesaing melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menanggapi setiap keluhan. 3. Analisis mantan pelanggan. Ketika perusahaan telah mendapati beberapa pelanggan yang telah beralih, bukan berarti ini adalah akhir dari sebuah hubungan bisnis. 4. Survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan adalah hal paling penting umum yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Berikut contoh questionnaire kepuasan pelanggan yang tepat. A. Hindari memberikan beberapa pertanyaan yang terlalu banyak karena berpotensi membuka kebosanan. B. Memberikan arahan pertanyaan yang jelas sehingga dapat dijawab secara jelas oleh konsumen. C. Memungkinkan perusahaan bisa memberikan reward atau hadiah atas ketersediaan pelanggan untuk mengisi survei tersebut. D. Pilihan media yang paling efektif untuk melakukan survei agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban pengeluaran yang besar bagi perusahaan. 1. Kualitas produk atau jasa. 2. Kualitas 1. Indikator kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan sangat penting bagi para pengusaha. Hal ini dikarenakan bisnis pasti akan berjalan lebih lancar apabila memiliki badan usaha memperhatikan kepuasan konsumen saat menerima produk atau jasa yang diberikan. 2. Fungsi indikator kepuasan pelanggan. Fungsi dari memperhatikan indikator kepuasan pelanggan sangat penting dalam menjalankan bisnis jasa dan produk. 3. Faktor yang menjadi indikator kepuasan pelanggan. Faktor kepuasan pelanggan dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal perusahaan. 1. Kualitas produk atau jasa. 2. Kualitas customer service. 3. Harga. 4. Aksesibilitas yang mudah. 4. Indikator 1. Ofensif. Strategi ofensif dapat menarik perhatian pelanggan dengan cepat. Defensif.
Strategi defensif atau mempertahankan atau bertahan sering dipakai pengusaha untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Strategi defensif dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Memberikan souvenir bagi pelanggan yang mengikuti membership. 2. Memberi ucapan selamat Hari Raya Keagamaan pada pelanggan. 3. Meningkatkan fasilitas gedung atau pelayanan pelanggan. 4. Indikator kepuasan pelanggan. Jenis indikator kepuasan pelanggan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fungsional dan psikologikal. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan singkatnya berikut ini. Fungsional. Kepuasan yang diberi oleh pelanggan dari fungsional memakai produk. Sebagai contoh, minum karena haus. Psikologikal. Kepuasan pelanggan yang diperoleh tidak terwujud atau tidak memiliki fisik. Sebagai contoh, perasaan bahagia karena mendapat konsol permainan mahal yang tidak banyak orang miliki. 3. Menjaga atau meningkatkan kepuasan konsumen. Setelah mengetahui fungsi dan jenis kepuasan konsumen dan bisnis ini adalah saatnya untuk mempelajari bagaimana cara agar konsumen tetap menggunakan jasa atau produk yang dijual oleh para pembeli. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.